Jadi MATLAB itu sebetulnya seperti kalkulator ya. Nah, ini ruangan atau lingkungan MATLAB-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ada tulisannya command window ya. Kelihatan ya yang ada tulisan command window. Kursor saya menunjukkan command window. Nah, di sini tempat Kelihatan, Pak. untuk ya, tempat untuk mengeksekusi perintah-perintah MATLAB. Contoh ya, tadi saya bilang kan ini fungsinya seperti kalkulator. Kita mau mengalihkan bilangan ya. Misalkan 2 kali itu bintang di sini ya, kali 3. Di sini ada Bu Bintang ya, Bu atau Pak Bintang? Yang namanya ada ya? Bu, Bintang. Pak. Bu, Ibu Pak. ya? Ibu Bintang ya? Jadi 2 bintang 3 itu 2 kali 3. Lalu tinggal di enter. Langsung jawabannya 6 seperti itu ya. Nah, ini persis seperti kalkulator. Cuman di sini kita bisa menuliskan atau menyimpan ya, menyimpan perkalian kita. Caranya dengan membuat file. Nah, cara membuat file itu di sini, di new script ini ya. Di new script, saya bisa klik di new script ini. Oke. Nah, di atas ini, yang bawah masih command window. Jadi nanti dia akan membagi 2 tab, 2 windows. Yang di atas itu editor namanya untuk menuliskan program-program kita ya. Lalu di bawahnya ini untuk eksekusi yang command window tadi ya. 2 bintang 3 ini sama dengan 6. Nah, kalau mau membersihkan layar itu biasa saya pakai CLC. CLC itu clear command window. Seperti ini. Kemudian saya misalkan mau mengalihkan yang tadi 2 bintang 3 tadi, tapi tidak di command window. Kenapa kalau misalkan membuat file itu atau menuliskan program itu kita harus pakai editor. Yang di atas ini editor. Karena editor itu bisa disimpan, bisa di-save ya. Kalau di command window, ketika kita keluar dari MATLAB, udah angus itu pekerjaan kita. Kalau cuma 2 kali 3 ya gampang lah ya, tinggal nulis. Tapi kalau udah berhalaman-halaman bikin program, wah nangis itu. Nggak tersimpan di editor ya. Jadi maka kita biasakan untuk membuat program itu di editor gitu ya. Ini saya kasih contoh yang tadi lagi ya, 2 bintang 3. 3 seperti ini. Nah, ketika kita nuliskan 2 bintang 3, ini belum bisa dieksekusi, kita simpan dulu filenya. Nah, simpannya seperti biasa aja ya, save gitu. Kemudian ini saya bikin foldernya di terserah Bapak Ibu ya. Saya bikin di semester mana? Ganjil ya. 2020. Oh, ada ganjil. Nah, ini di bawah. Nah, ini ganjil. Folder itu aja. Itu. Ini misalkan saya kasih nama perkalian gitu ya. Oke. Nah, 2 kali 3 perkalian. Terus untuk mengeksekusinya bagaimana? Kita tinggal klik run di sini. Klik run. Lalu change folder, karena foldernya kita udah bikin di tempat yang baru. Nah, pada saat dieksekusi atau di running, ini keluar ya angkanya. Keluar angkanya di command window ya. Sama persis namanya hasilnya 6 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, itu bedanya antara command window dengan di editor. Editor bisa menyimpan begitu. Oke. Kemudian untuk MATLAB sendiri itu dia sebetulnya kepanjangan ya dari matriks laboratori gitu ya. Kenapa dia disusun atau menggunakan operasi matriks? Karena perhitungan-perhitungan komputasi itu biasanya banyak ya angkanya, panjang ya. Maka untuk memudahkan penulisan dari notasi dari angka-angka tersebut itu lebih nyaman dan lebih mudah secara matematisnya itu menggunakan operasi matriks atau vektor. Maka kita harus paham mengenai operasi matriks dan vektor. Nah, sebagai contoh, untuk menuliskan vektor A misalkan ya. Saya punya misalkan vektor. Vektornya, sebentar, saya stop share dulu ya. Nah ini. Oke. Misalkan di sini mana ya? Oh, belum deh.
nggak ada di sini. Saya tuliskan aja langsung di MATLAB-nya ya. Oke, misalkan gini, vektor A-nya ini saya bikin editor baru ya. Saya bikin editor baru seperti ini. Nah, ini untuk menuliskan matriks kita. Misalkan saya punya vektor A, A-nya atau matriks A ya. Matriks A itu matriks berukuran 2 kali 2 ya. Maka untuk menuliskannya itu kita buka kurung, kurungnya tuh pakai kurung siku. Kurung siku, kemudian satu, angkanya misalkan sama ya, 1, 1, 1, 1, misal seperti itu. Nah, maka 1, spasi, 1, enter, 1, spasi, 1, tutup kurung siku. Nah, seperti itu. Jadi, ini kita sedang mendefinisikan matriks A berukuran 2 kali 2. Tinggal disimpan lagi dengan nama yang berbeda. Misalkan di sini matriks gitu ya. Matriks ya matriks aja. Oke, lalu kita run ya. Kita run. Nah, keluarlah dia A dengan apa namanya? Elemen-elemen matriksnya 1 1 1 1 seperti itu. Nah, kalau vektor bagaimana? Kalau vektor misalkan gini, B sama dengan 1 2 3. Nah, ini kan berarti ukurannya matriks apa vektor baris ya, vektor baris dengan baris 1 kolom 3 ya, 1 kali 3 berarti. Nah, ini kalau saya eksekusi, maka selain A, B juga bisa keluar, bisa sudah terdefinisi 1 2 3. Nah, setiap kali kita mengeksekusi vektor atau matriks ataupun bilangan yang didefinisikan dengan suatu variabel, misal di sini matriks 1 1 1 1 ini kita definisikan dengan suatu nama yaitu A, seperti itu ya. Begitu pula dengan vektor baris 1 2 3. Ini kita definisikan dengan nama B. Nah, ketika tadi sudah dieksekusi di command window, maka si A dan B itu akan tersimpan di memorinya, di workspace namanya. Ini yang saya tunjukkan sebelah kiri ya, namanya workspace. Jadi A sudah tersimpan, matriks 2 kali 2, B sudah tersimpan, 1 dan tadi perkalian 2 kali 3 sama dengan 6 itu juga sudah tersimpan. Apa artinya? Artinya kapanpun dibutuhkan, sepanjang Windows-nya atau MATLAB-nya tidak di-close, kita bisa memanggil kembali definisi dari A, B, dan answer, ANS ya. Misal, saya CLC dulu ya. CLC itu clear command window. Jadi hanya membersihkan layar si command window-nya. Tidak menghapus variabel dari yang sudah didefinisikan tadi. Saya panggil lagi nih A. A, kemudian enter. Keluar dia. Gitu ya. Atau B, enter. Keluar dia. 1, 2, 3. Gitu ya. Atau satu lagi yang hasil perkalian 2 kali 3. ANS. ANS itu udah by default ya. Jadi kalau kita menuliskan suatu operasi tetapi tidak mendefinisikan sebagai variabel apa, maka MATLAB akan dengan otomatis menuliskannya sebagai variabel ANS, answer. Nah, answer ini nanti kalau misalkan kita tidak mengganti, dia akan tertimpa oleh jawaban selanjutnya kalau misalkan dia tidak didefinisikan juga gitu. Jadi answernya akan berubah-berubah terus tergantung dari operasi yang kita lakukan ya. Kalau tidak didefinisikan, maka sebaiknya kita definisikan. Misalnya yang tadi ya perkalian 2 kali 3 tadi yang ini saya definisikan misalkan dengan variabel C. C sama dengan 2 kali 3. Saya save dulu, lalu kita running lagi ya. C. Nah, dengan segera dia muncul C di sebelah workspace sebelah kiri ini. C sama dengan 6. Jadi kalau saya clear command window, saya hapus layarnya, ini kita panggil C, keluar angkanya 6, gitu ya. Jadi sama kayak kalkulator kan berarti ya, mirip dengan kalkulator. Nanti kita lihat lagi fungsi yang lebih canggih dari ini ya. Oke,